Oke, selamat pagi. Ketemu lagi di channel Pintu Ajaib. Oke, pagi ini aku akan sedikit berbagi pengalaman bagaimana menerbangkan drone DJI Spark. Di sini aku memakai DJI Spark itu sudah lebih dari 1 tahun, jadi mulai sekitar 2018, jadi hampir 2 tahun. Ya, selama 2 tahun aku menggunakan drone DJI Spark, pasti banyak sekali pengalaman atau momen kejadian yang aku alami bersama drone DJI Spark. Jadi mulai dia jatuh, kemudian dia menabrak daun, sampai karena drone-nya terlalu lama jam terbangnya, baterainya pun sampai hamil karena cc-nya terlalu banyak. Nah, ini aku punya ini yang bahkan ini baterainya sudah pernah dicus. Nah, ini sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke, kita mulai dulu step-step menerbangkan drone DJI Spark. Pertama, sebaiknya adalah propeller ini kita posisikan terbuka seperti ini ya. Walaupun memang bisa posisi tertutup seperti ini bisa, tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak lebih baik propeller kita buka sendiri secara manual. Kemudian langkah selanjutnya kita cek baterai. Nah, ini baterai, kalau indikatornya 4 ini berarti baterai sudah full. Oke. Selanjutnya kita buka remote. Di sini remote-nya saya sudah modifikasi menggunakan antena The Beast. Jadi antenanya sudah tidak standar lagi. Kenapa? Karena pengalaman saya sering bermain bareng atau terbang bareng dengan pilot drone yang lain pada saat yang bersamaan. Nah, itu kadang-kadang kalau saya menggunakan antena standar bawaan, saya sering mengalami lost connect karena sinyalnya berebutan dengan pilot drone yang lain. Maka sebagai tambahan untuk menguatkan sinyal, saya gunakan antena tambahan, yaitu antena The Beast. Antena The Beast ini saya pesen di Om Fajar atau Papa Tita. Dulu waktu itu harganya sekitar 750. Nggak tahu kalau sekarang berubah atau masih tetap. Oke, kita pasang dulu ya. Nah, ini tinggal dipaskan bautnya saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kencengin. Oke, sudah. Seperti ini posisinya. Kemudian yang kedua, ini saya menggunakan kabel Type-C karena HP yang saya gunakan coloknya Type-C. Kenapa saya tidak menggunakan WiFi? Karena WiFi itu kalau dibandingkan dengan kabel, koneksinya lebih bagus kabel. Jadi saya merekomendasikan kalau menggunakan DJI Spark lebih baik kalian menggunakan kabel. Oh ya, satu lagi, kalau bisa kabelnya yang langsung ya. Kan ada juga kabel yang di sini pakai OTG. Jadi kalau menggunakan OTG itu, kalau OTG-nya nggak pas atau uglik-uglik, nah itu juga kurang maksimal. Jadi sebisa mungkin kabelnya adalah kabel yang seperti ini. Oke, kita colok. Berikutnya saya menggunakan ini holder untuk handphone. Walaupun handphone bisa dipasang di sini,
tetapi kebetulan untuk posisi HP yang saya pakai ini ada masalah, jadi lubangnya ini mepet sekali di sini, jadi saya nggak begitu nyaman. Jadi saya terpaksa menggunakan ini holder supaya lebih maksimal. Oke, kita pasang holdernya. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk HP, ketika kita akan menerbangkan, sebelumnya adalah kita nyalakan dulu internetnya. Setelah internet nyala, oke, internet kita matikan, kita mode pesawat. Kemudian satu lagi, untuk HP ini kalau kita menggunakan monitor brightness atau kecerahan pada layar HP, kalau misalkan kita menggunakan full, nah ini bisa kita atur, ini apa, brightnessnya di sini bisa kita atur. Nah, ini brightnessnya bisa kita atur. Kalau untuk posisi seperti ini, sebaiknya kita gunakan full brightness karena kita berada di tempat yang terang. Jadi kalau kita posisi manual brightness itu agak susah untuk melihat foto atau videonya itu sudah pas atau belum. Kemudian setelah di mode pesawat, pastikan untuk volume kita bunyikan juga untuk notifikasi. Oke, kita colokin ke sini. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, untuk menerbangkan itu langkah pertama adalah tekan tombol ini 2 kali ya. Nah, sampai bunyi. Nah, setelah bunyi, ini juga kita tekan 2 kali. Oke. Selanjutnya kita tunggu. Ini di remote ini masih LED-nya masih berwarna merah ya. Nah, kalau sudah hijau, jadi dia sudah terkoneksi dengan drone. Kemudian kita pilih DJI Go 4. Oke, setelah kita masuk ke aplikasi, kita cek semua dulu kondisinya, apakah normal atau tidak, baterai remote itu berapa persen. Terus kemudian kita cek juga baterainya drone itu berapa persen. Oke, setelah itu kemudian kita cek sinyal GPS-nya dapat berapa. Kalau sinyal GPS itu minimal di angka 8 ke atas baru dapat home point. Kenapa home point itu kita perlukan? Karena home point itu untuk supaya drone itu nanti kembali kalau dia mengalami loss sinyal. Oke. Ini kita cek ya. Nah, ini home point sudah dapat, ada suara cewek bunyi. Oke. Terus tips yang berikutnya adalah kalau bisa saat nerbangin drone, kita usahakan pakai ini ya, tangan. Karena apa? Karena kalau kita take off atau landing di bawah gini, ini kotor dan debunya itu akan membuat pertama motor ini obstructed. Kemudian yang kedua membuat gimbal ini juga overload. Nah, itu sangat berbahaya. Oke, kita coba langsung nerbangin ya. Oh ya, ini untuk nerbanginnya saya pakai tombol FN. Jadi tombol FN ini sudah saya custom, saya set untuk take off dan landing. Jadi salah satu kelebihan dari remote DJI Spark, tombol customnya bisa kita atur.
Nih, tips buat kalian untuk nerbangin drone adalah line of sight. Jadi drone itu masih terlihat oleh kita, supaya kalau ada apa-apa kita bisa mengantisipasinya. Kalau kalian mungkin sudah profesional, nggak apa-apa, kalian bisa terbang jauh. Oke, kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara untuk landing menggunakan tangan. Nah, ini drone sudah berada di depan kita. Kita turunkan secara manual ya. Jadi kenapa saya menurunkan secara manual? Karena manual ini sangat berfungsi ketika kita mengalami disorientasi lokasi. Jadi untuk mengembalikan drone manual itu patokan kita bisa bermacam-macam, bisa menggunakan map. Di sini map posisi panah drone itu kemana. Nah, itu kita patokannya bisa dari situ, atau patokan yang lain kita melihat drone itu sendiri berada di mana. Jadi di sini kan ada height dan distance. Jadi height dan distance itu menunjukkan ketinggian dan jarak drone itu dari kita berapa. Ini drone sudah berada di depan saya. Dia posisinya diam. Nah, ini saya tekan tombol function. Setelah ditekan, kita pegang seperti ini. Nah, simple kan? Seperti itu cara take off dan landing menggunakan tangan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Buat kalian yang suka dengan tutorial ini, silakan kalian share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman pilot drone yang baru belajar menerbangkan drone DJI Spark atau drone yang lain bisa memahami bagaimana step-step menerbangkan drone dengan baik dan aman. Terima kasih.